Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Siti Juropia dan dua orang rekan saya Rizka Arisandi dan Teguh Ardiansyah ingin mempresentasikan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi pada ruang kolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan materi, proses, produk, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan keragaman kebutuhan, minat, kesiapan, dan gaya belajar murid. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Kami akan menganalisis kasus pembelajaran berdiferensiasi dengan situasi di SD. Berikut ringkasan kasusnya. Pak Dermawan, seorang guru sekolah dasar, akan mengajar murid-muridnya tentang cara kerja sistem pencernaan. Untuk mendukung pembelajaran, ia mempersiapkan berbagai sumber daya belajar, seperti poster, diagram organ pencernaan, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda, artikel dari majalah anak, komik sains, video singkat di handphone, kartu-kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan yang bervariasi. Langkah-langkah pembelajaran oleh Pak Dermawan. 1. Penjelasan awal. Pak Dermawan menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep kunci tentang sistem pencernaan kepada semua murid, memastikan mereka memahami dasar-dasar materi. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kemampuan. Murid-murid dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca mereka, dan setiap kelompok diberikan teks yang sesuai dengan kemampuan tersebut untuk dibaca. Yang ketiga, fleksibilitas dalam kegiatan. Murid-murid diberi kebebasan untuk memilih urutan kegiatan yang ingin mereka lakukan selama minggu tersebut, dengan semua kegiatan bertujuan agar mereka memahami cara kerja sistem pencernaan. Selanjutnya yang keempat, observasi dan dukungan. Selama murid-murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan aktif mengobservasi, memberikan bantuan sesuai kebutuhan, menunjukkan video kepada murid yang kesulitan, dan mencatat perkembangan mereka untuk menyesuaikan instruksi lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima, penilaian berjenjang. Di akhir minggu, Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang berdasarkan kemampuan murid. Tugas penilaian disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, dari membuat diagram sederhana hingga membuat cerita kreatif tentang perjalanan makanan melalui sistem pencernaan. Pertanyaan pemandu. Apa kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi guru tersebut? 2. Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan pertama, kebutuhan belajar murid apa yang sedang dipenuhi Pak Darmawan? Pak Darmawan memenuhi beberapa kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar. Pak Darmawan menyediakan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi kemampuan membaca murid-muridnya. Yang kedua, kebutuhan akan minat belajar. Pak Darmawan menunjukkan gambar atau poster tentang gambar pencernaan dan mengajukan pertanyaan pemantik untuk menarik minat belajar siswa. Yang ketiga, kebutuhan akan profil belajar. Pak Darmawan menyiapkan berbagai sumber belajar dalam berbagai bentuk seperti poster, bacaan, komik, video untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar murid, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Untuk siswa yang kesulitan dengan menayangkan video atau menyediakan kosakata sederhana. Bagaimana cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya melalui beberapa langkah. Yang pertama, observasi awal. Ia mengenal kemampuan membaca murid-muridnya yang menjadi dasar dalam menentukan kelompok belajar. Yang kedua, penyesuaian materi. Dengan menyediakan berbagai tingkat kesulitan bacaan, ia dapat memastikan bahwa setiap murid mendapatkan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, refleksi dan interaksi. Ia melakukan observasi dan berinteraksi langsung dengan murid-muridnya selama proses pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan strategi pengajaran dan memberikan dukungan yang sesuai. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Pak Darmawan? Pak Darmawan menggunakan beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi.
Di antaranya satu, berdiferensiasi konten, yaitu dengan menyediakan bahan ajar dengan berbagai tingkat kesulitan dan format, seperti buku, artikel, komik, poster, video, yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih urutan kegiatan yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu melakukan penilaian berjenjang, di mana murid diberikan tugas akhir yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Pertanyaan keempat, bagaimana Pak Darmawan melakukan penilaian? Pak Darmawan melakukan penilaian dengan pendekatan berjenjang atau tiered assessment. Kemudian, murid dengan kemampuan rendah diberikan tugas untuk menjelaskan alur pencernaan melalui diagram sederhana dengan kosakata yang sudah di. Yang kedua, murid dengan kemampuan sedang diminta membuat cerita narasi tentang alur pencernaan menggunakan kosakata yang lebih bervariasi. Ketiga, murid dengan kemampuan tinggi ditugaskan membuat cerita kreatif dari perspektif seseorang tentang pencernaan makanan dengan penyusunan kalimat dan kosakata yang lebih kompleks. Demikian analisis pembelajaran berdiferensiasi dengan situasi kasus di SD dari kelompok 3. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.